sebagai moderator. Kedua adalah Nawa Aulia Zara, absen 25 sebagai penyampai pertama. Yang ketiga adalah Inayatul Maula, absen 17 sebagai penyampai kedua. Yang keempat adalah Regita Caya Pramesti, absen 30 sebagai notulis. Yang terakhir atau yang kelima adalah Salsabila Novi, absen 32 sebagai kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita bisa berjumpa walaupun harus berjaga jarak dan mengenakan protokol kesehatan. Adapun topik yang akan kami bahas adalah anti corona. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Cajalin Atara Putri Adia yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Nawa Aulia Zara sebagai penyaji pertama, Inayatul Maula penyaji kedua, dan Regita Caya Pramesti sebagai notulis. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian, yang ketiga sesi tanggapan, yang terakhir sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Untuk pembukaan acara diskusi ini marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sesi kedua yaitu penyampaian materi. Saya persilakan kepada saudara Nawal Aulia Zara untuk menyampaikan materi. Terima kasih atas waktunya dari saudari-saudari. Corona merupakan virus berukuran besar. Ia memiliki diameter 400 sampai 500 mikro. Virus corona merupakan penyakit menular. COVID-19 atau yang biasa disebut dengan virus corona dapat menempel pada benda-benda di sekitar kita. Virus ini berasal dari Wuhan, Cina. Gejala dari virus ini bermacam-macam, contohnya batuk, pilek, demam, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, lesu, dan banyak lagi. Virus ini merupakan suatu teguran dari Allah untuk umatnya yang melanggar larangannya. Penyakit ini disebabkan karena ulah warga Wuhan yang mengadakan sebuah pesta dengan berbagai macam hidangan yang lezat. Tetapi hidangan tersebut terbuat dari hewan yang haram dimakan sehingga Allah murka dan menurunkan penyakit tersebut. COVID-19 memiliki dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya yaitu banyak tempat-tempat keramaian yang ditutup. Hal itu dikarenakan untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19. Masyarakat menjadi risau dan menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan yang berlebihan karena mereka takut jika mereka terkena penyakit tersebut. COVID-19 juga memiliki beberapa dampak positif, yaitu masyarakat lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Manusia-manusia berbondong-bondong untuk meminta pertolongan kepada Allah. Manusia-manusia tersebut tidak kemudian berdoa kepada Allah. Tingkat kematian akibat virus corona. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 11 Januari 2021 adalah 828.026 orang, dengan jumlah kematian 24.129 orang. Tingkat kematian case fatality rate akibat COVID-19 adalah sekitar 2,9%. Jika dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia 46 sampai dengan 59 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibanding golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 56,5% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 43,5% sisanya adalah perempuan. Penyebab virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada
sebagian besar kasus coronavirus yang hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, middle respiratory syndrome, dan severe acute respiratory syndrome. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Penyebab lain dari COVID-19 tersebut adalah pernah berkontak langsung dengan penderita, berjabat tangan dengan penderita, dan masih banyak lagi penyebab. Cara mencegah coronavirus: cuci tangan Anda secara rutin, gunakan sabun air dan air atau cairan pembersih tangan juga alkohol. Selalu jaga jarak aman dengan orang yang batu atau bersih. Kenakan masker jika pembatas fisik tidak dimungkinkan. Jangan sentuh mata, hidung atau mulut Anda. Saat batu atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan tangan atau tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Jika demam 11 Januari 2021 adalah 828.026 orang dengan jumlah kematian 24.129 orang. Tingkat kematian case fatality rate akibat COVID-19 adalah sekitar 2,9%. Jika dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia 46 sampai dengan 59 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibanding golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 56,5% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 43,5% sisanya adalah perempuan. Penyebab virus corona: infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada bagian besar kasus, coronavirus yang hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, middle respiratory syndrome, dan severe acute respiratory syndrome. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Penyebab lain dari COVID-19 tersebut adalah pernah berkontak langsung dengan penderita, berjabat tangan dengan penderita, dan masih banyak lagi penyebab. Cara mencegah coronavirus: cuci tangan Anda secara rutin, gunakan sabun air dan air atau cairan pembersih tangan juga alkohol. Selalu jaga jarak aman dengan orang yang batu atau bersih. Kenakan masker jika pembatas fisik tidak dimungkinkan. Jangan sentuh mata, hidung atau mulut Anda. Saat batu atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan tangan atau tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Jika demam, batuk atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Oleh karena itu, kita harus menjaga hidup sehat, hidup bersih, dan selalu mengamalkan hal-hal pencegahan COVID-19. Dan jika kita mengalami gejala yang hampir seperti virus corona, Anda seperti ke puskesmas agar kita tidak terkena COVID-19. Sekian. Terima kasih kepada Saudara Nawal Aulia. Baiklah, sesi pertama dan sesi kedua sudah kita lewati dan kita lanjut ke sesi yang ketiga, yaitu sesi tanggapan. Saya berikan waktu kepada teman-teman untuk menyampaikan pendapat. Terima kasih kepada moderator karena sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan tanggapan berupa pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Lian dan pertanyaan yang akan saya tanyakan yaitu, dijelaskan tadi virus corona bisa menempel pada benda-benda. Yang saya tanyakan, berapa lama virus corona bisa bertahan di benda-benda? Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan pertanyaan saya. Kenalkan, nama saya Cahaya. Pertanyaan saya, apakah corona bisa menular lewat udara? Pertanyaan saya, terima kasih kepada moderator telah memberikan tanggapan berupa pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Lia. Pertanyaan saya, bagaimana cara memutuskan rantai penularan virus corona? Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk
menyampaikan tanggapan tanggapan sebuah pertanyaan. Pertanyaan saya adalah berapa lama ketahanan COVID-19 di lingkungan luar? Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan saya. Perkenalkan, nama saya Zilan. Tanggapan saya, apakah COVID-19 sama seperti SARS? Terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan tanggapan, dan dilanjut Saudara Inayatul untuk menjawab tanggapan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menjawab tanggapan dari teman-teman. Dari beberapa pertanyaan pertama dijelaskan tadi bahwa virus corona bisa menempel pada benda-benda. Yang ditanyakan berapa lama virus corona bisa bertahan di benda-benda. Sampai saat ini belum diketahui dengan pasti berapa lama COVID-19 mampu bertahan di permukaan suatu benda. Meskipun studi awal menunjukkan bahwa COVID-19 dapat bertahan hingga beberapa jam, tergantung jenis permukaan, suhu, atau kelembapan lingkungan. Untuk pertanyaan kedua, apakah corona bisa menularkan lewat udara? WHO menyatakan virus corona tidak dapat ditularkan melalui udara. Corona umumnya dapat ditularkan melalui tetesan yang dihasilkan ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara memutuskan rantai penularan virus corona? Cara memutuskan rantai penularan virus corona berdiam diri di rumah menjadi salah satu solusi terbaik dalam memutuskan rantai penularan virus tersebut. Sifat virus corona adalah mampu berkembang biak dengan cara membelah diri dan sering bermutasi. Ini sangat rentan apabila orang yang tidak patuh untuk tinggal di rumah terpapar berulang-ulang oleh pembawa virus. Untuk pertanyaan keempat, berapa lama ketahanan COVID-19 di lingkungan luar? Menurut WHO, studi menunjukkan COVID-19 dapat bertahan paling lama sampai 72 jam di permukaan tertentu. Oleh karena itu, disarankan agar membersihkan permukaan yang sering disentuh dengan terinfeksi. Untuk pertanyaan kelima, apakah COVID-19 sama seperti SARS? COVID-19 disebabkan oleh SARS. Kelima, apakah COVID-19 sama seperti SARS? COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Inayatul. Terima kasih untuk Saudara Inayatul atas jawabannya. Oke, sesi yang ketiga sudah kita lewati dan waktu pun berjalan dengan cepat, dan tak terasa sudah di sesi terakhir, yaitu sesi penutup. Naik delman pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.